Tahun 1 pindah, tahun 2 perang Badar, tahun 3 perang Uhud. Yang di belakang Masjid Nabawi terus, nah itu Bukit Uhud. Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Jadi ada 2 orang yang meninggal itu digabungkan Nabi dalam satu liang lahat fil qabri. Ini dalil boleh. Jadi kalau ditanya orang, boleh enggak satu liang lahat 2-3 orang? Boleh. Enak aja bilang boleh-boleh. Mana dalilnya? Sudah kami kaji waktu subuh. Ingat betul saya subuh itu. Kenapa? Ada Pak Kapolres hadir. Ini Pak Kapolres, ada 4 di selama jalan Kamboja ini. 1 musalla, masjid, musalla. Nanti pengurus yang sana pasti bertanya-tanya, kenapa musalla ini yang dapat? Kenapa bukan musalla ujung? Nah, perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ini tidak ada di setting bahwa Pak Kapolres diundang kemari, tak ada. Memang beliau jadwalnya kemari. Kenapalah musalla ini yang dapat? Karena musalla inilah yang paling kecil suara mic-nya. Masjid ini musalla ini sudah kena kritik bertahun-tahun. Nah, 3 tahun sudah kena kritik untuk mengganti mic ini, tak diganti-ganti. Rupanya begitulah cara Allah. Akhirnya musalla ini dapat bantuan duit tadi. Duit itu belikan ke mic. Bulan depan mic-nya mesti besar suaranya. Tulis di situ, wakaf Kapolres, AKBP, Bobi Putra Ramadan Sebayang, kemudian apa lagi yang dekat-dekat marga Sebayang, Tarigan, Sembiring, itu marga orang Karo. Menjua-jua kita kerina. Kalau Sregar, Nasution, Hasibuan, Harahap, itu Mandailing. Kalau Raja Guguk, Senambela, Utagu, Ujulu, Ginjang, itu Toba. Jadi dia ada Toba, ada Karo, ada Mandailing, ada Pakpak. Begitulah banyaknya kita di Sumatera ini. Ada Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara. Sumatera Utara ini kalau dia yang tepi laut itu Melayu semua. Langkat, Medan, Deli, Serdang, Bedagai. Nah, kalau dia di tengah, nah ini baru Batak. Turun ke bawah Riau. Habis itu kiri Sumatera Barat, Minangkabau. Nah, baru Jambi Melayu, Lembang Melayu, Bengkulu sendiri, Lampung juga sendiri. Jadi kita di Sumatera ini kaya sekali. Diikat dengan 2 ikatan. Ikatan 1, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan kedua, sebagai orang Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bersama dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang Medan, orang Sumatera Utara ditempatkan di Riau ini dari dulu. Makanya gedung paling tua di Jalan Sudirman itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution Gubernur Sumatera Utara. Dan orang Medan dulu banyak ditempatkan di Salu tentara. Jadi ada orang Medan ditempatkan di Salu, bertanya dia sama ibu-ibu, ada gajah di sini bu? Kata ibu tuh kodok nak. Gajah yang kutanya, kata yang ibu jawab. Kodok itu artinya sering pak. Balik ke hadis. Inilah dalil boleh dalam satu liang 2-3. Makanya korban perang dibuat banyak, boleh. Ada orang meninggal, suami istri, lalu kata dia, boleh apa tak boleh?
Mana bisa, suaminya masih hidup. Ini yang meninggal. Meninggal duluan. Kemudian setelah itu meninggal pula istrinya. Lalu digali di sampingnya. Boleh. Summa yaqulu, Nabi bertanya, apa kata Nabi? Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Ini antara dua orang yang meninggal ini, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Tidak, kata Nabi, udah kuburkan aja. Tidak, ditanya Nabi dulu, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Lalu dijawab mereka, si fulan ini lebih banyak dia mengambil Quran dari engkau ya Rasulullah. Fa idza usyira lahu ila ahadihima. Ini lebih banyak. Qaddamahu fil lahdi, maka didulukan di lahat. Makna didulukan di lahat itu bukan lebih dulu turun ke bawah, lebih ke depan menghadap kiblat. Itu makna qaddamahu. Di mana posisi jenazah? Kepalanya di utara, kalau kebetulan di Sumatera, kepalanya di utara, arah ke sana, kakinya arah ke Palembang, kepalanya arah ke Medan, wajahnya menghadap ke kiblat, kiblat sana. Jadi susunannya yang banyak hafalan Quran tadilah duluan di depan, baru yang hafalannya kurang tadi di belakang. Itu makna qaddamahu fil lahdi. Pelajaran pertama dari hadis ini, boleh 2-3 orang dalam satu lahat. Pelajaran yang kedua, yang lebih banyak hafalannya lebih di paling depan. Pelajaran yang ketiga, bahwa yang afdal itu dikuburkan di lahat, bukan pakai kotak. Pakai kotak bukan lahat. Lahat itu, ini dinding makam. Anggaplah ini dinding makam ke bawah 2 meter, setinggi tegak. Lalu dikorek tanah bagian bawah itu. Tanah bagian bawah itu dikorek, dikeruk dia. Lalu dimasukkan jenazah miring, tengkuk, pinggang, kaki, paha diganjal pakai tanah liat. Lalu walaupun orang kaya tak boleh diganjal pakai emas ya. Walaupun kaya, dibongkar orang kuburnya. Lalu kemudian dibuka tali pucung kocung ini, dibuka wajahnya, dibukakan kapas-kapasnya itu, ditempelkan hidung ini ke tanah. Ini tanah, ditempelkan hidung ini ke tanah. Makanya ada doa orang, ya Allah buatkanlah kuburnya sejauh mata mandang. Kenapa bunyi doanya buatkanlah kuburnya sejauh mata mandang? Karena memang mata orang di liang lahat itu cuma segini tuh. Kalau mau geladi, tidurlah malam menghadap ke dinding. Tidur malam menghadap ke dinding, miring ke arah dinding itu, tempelkan hidung ini ke dinding. Begitulah dekatnya pandangan. Lalu kemudian yang bisa pakai lahat ini kalau tanahnya macam tanah arah Tenayan Raya, daerah komplek kantor wali kota yang baru, itu bisa. Tapi kalau di Rimbo Panjang tak bisa pakai lahat karena tanahnya tanah gambut, dikerok runtuh ke bawah. Jadi walaupun kita satu kota, satu daerah, tak bisa dipakai dua pendapat. Yang afdal pakai lahat, dibuat pakai lahat di sini, tak bisa. Di sini bisanya pakai kotak. Boleh dimakamkan pakai kotak, boleh, tak salah. Tapi afdal pakai lahat. Jenis lahat yang kedua, kalau yang pertama tadi dikeruk dinding. Jenis lahat yang kedua bukan di dinding, di tengah. Ini dinding, tengah tuh dikeruk, dikasih agak-agak tempat papan. Nanti satu momen kita buat penyelenggaraan jenazah sekaligus geladi. Siapkanlah satu orang jadi jenazah. Karena tak bisa kita berharap ke orang lain. Iya kalau yang penyelenggara itu ada, kalau tak ada, nanti kalau Pak Kapolres mau buat acara kita buatkan. Di Kapolres cari mana bapak polisi yang siap mau menjadi jenazah, mulai dimandikan, dikapankan sampai dimakamkan.
Di mana hadis ini ada? Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Boleh 2-3 orang dalam satu lahat? Yang paling depan, yang paling banyak hafalan Qur'annya, dan afdal di lahat. Maka ada ungkapan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, anak-anak sekarang kalau ditanya, apa itu lahat? Satu daerah di Sumatera Selatan, Pak. Lahat. Lahat satu. Kalau dua, lahdani. Jamaknya luhut. Jamak. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Babun, pintu. Kalau jamaknya abwabun. Jendela nafidatun. Jamaknya nawafid. Beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris satu door. Kalau jamak tinggal tambah s, doors. Satu book. Kalau jamak books. Nah, kalau bahasa Arab enggak. Satu kitab. Kalau banyak kutub. Makanya menghafal satu kosakata bahasa Arab sama dengan menghafal 3. Kosakata bahasa Arab itu banyak. Baik, kita lanjutkan. Hadis 353. Kita baca sampai jam 6. Habis itu nanti tanya jawab, kasih kertas. Habis itu jam 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Mana ada nama orang Ibnu Umar? Nama kau siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya anak Umar, bukan nama. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qala, Nabi berkata, arani fil manam, saya bermimpi. Atasawwaku bisiwa, saya bersiwak. Saya bermimpi bersiwak. Faja'ani rajulani, datang 2 orang laki-laki. Ahaduhuma akbar minal akhar, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Fanawaltu siwak al-asghar, lalu ku kasih siwak yang muda. Nih siwak. Siwak adalah batang kayu yang tumbuh di Arab, dipakai untuk gosok gigi karena berserabut di ujungnya. Ternyata gosok gigi pakai siwak mematikan ulat gigi, menghilangkan bau mulut. Yang sakit gigi, bau mulut, bersiwak. Saya tak bisa pakai siwak, Pak Ustaz. Saya bisanya pakai pasta. Beli pasta di toko-toko yang biasanya persediaan hadiah umroh. Nah, beli pasta yang dari siwak, yang udah di blender. Jangan pakai pasta yang pakai deterjen. Pasta ada deterjennya, sabun untuk baju dimasukkan ke pasta, dan ada pemutihnya, itu menghilangkan ingatan dan merusak gigi, merusak mulut. Jadi bagus pakai pasta yang dari siwak. Nabi bersiwak. Ku kasih siwak kepada yang muda, kata Nabi. Fatilali, lalu dikatakan kepada Nabi, apa katanya? Malaikat Jibril mengatakan, kabir, kasih siwak kepada yang tua. Jadi kalau ada orang tua, orang muda, pas kita mau mengasih sesuatu, kasih dulu kepada yang lebih tua sebagai tanda penghormat. Semanapun dia lebih dulu lahir dari kita, semanapun dia lebih dulu menengok dunia ini. Fadafa'tuhu ilal akbar, lalu saya pun memberikannya kepada yang lebih tua. Ini yang melakukan ini Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi pun, nah ini bukan masalah salah atau tak salah, ini bukan masalah benar atau salah, ini masalah etika. Makanya saya kalau ada orang lebih tua, tak saya lihat latar belakangnya apa, kerjanya apa, asal dia tua kita hormati. Karena Nabi kita mau menyuruh itu pada yang tua. Pak Kapolres tahun berapa lahir? 84. Saya 77. Siap. Lebih tua 7 tahun. Nah, jadi tak apa-apa saya duduk di atas kursi. Semangat apa lebih tua. Lebih tua. Min huma.
Hadis ini ada dalam rawahu Muslimun, dalam Sahih Muslim, musnadan. Kalian yang anak-anak muda tak paham makna hadis ini. Tak paham kami Pak Ustaz, mimpi dikasih siwak dikasihkan kepada yang lebih muda, kata malaikat Jibril kasih ke yang tua. Paham ceritanya, tapi paham rasanya nanti setelah tua. Nanti setelah tua, tiba-tiba pas pergi undangan, ada orang-orang muda karena dia pejabat, karena dia berpangkat, disalami, disuruh masuk, dan kita tak disuruh. Barulah tahu makna hadis. Oh, waktu kalian bilang oh tuh kami udah meninggal udah. Oh, begini rupanya rasanya kalau kita udah tua tapi tak dihormati orang. Kita kalau udah tua itu ingin dihormati, ingin didengar cerita kita. Makanya kalau kita ada orang tua, dengarlah orang tua. Dia cerita tentang kehebatan dia masa muda dulu. Saya nih Pak insinyur pertama yang lulus ITB di Riau. Saya nih Pak Ustadz dulu. Saya perhatikan, kenapa orang tua itu selalu bercerita tentang kelebihan dia? Sebetulnya substansinya satu, dia ingin dihormati. Itu sebabnya. Saya sebetulnya Pak Ustadz nggak ingin dihormati saya nggak gila hormat, tapi tolonglah hormati saya. Saya pun sendiri merasakan itu. Saya lahir 77, begitu jumpa sama anak-anak yang baru 80-an, 90-an, ada dalam hati kita, nggak siap kita menerima. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Sudahlah tua, tak ada lagi jabatan, tak ada kekuasaan. Dulu sebelum datang dipasang orang baleho, disambut dengan tola al-badru alaina, pintu mobil dibukakan. Tiba-tiba sekarang buka sendiri, ke bengkel sendiri, menggendong cucu, dimarahi bini, kena tilang pula. Untung kenal sama Pak Kapolres. Oh, yang di musola yang mic-nya nggak bersuara itu kemarin ya kan? Gitu. Nah, jadi memang kita ini mesti siap memang. Resiko muda adalah tua. Berarti siap muda, siap tua. Banyak orang tak siap menghadapi hidup. Makanya kalau ditanya apa definisi hidup itu? Hidup itu adalah take risk. Siap mengambil resiko. Bahwa kalau kita muda, ya kita tua. Bahwa kalau kita mati. Bahwa kalau kita berseragam resikonya pensiun. Nah, Ustaz sedang menyindir polisi ini. Tidak, saya PNS. Saya PNS, pegawai negeri. Lulus 2008, keluar 2019, tidak pensiun. Jadi saya merasakan perasaan pensiun itu lebih awal. Kalau ngomong sekarang beberapa kali dikasih untuk pembekalan pensiun. Kabupaten kota, pegawai-pegawai yang mau purna bakti sebetulnya pensiun, cuman supaya agak lembut bahasanya purna bakti. Bapak udah pensiun nggak? Enggak, saya purna bakti. Sama lah itu. Saya purna bakti, sama lah itu Pak. Bisa kita merasakan perasaan orang lain. Saya sampai hari ini belum pernah menginjakkan kaki ke UIN sejak berhenti. Ah, bohong Ustaz. Seringnya Ustaz ngancar ustazah situ. Iya, tapi saya nggak turun. Habis itu dia turun, saya pergi. Namun untuk menginjakkan kaki, untuk ceramah, untuk seminar tak saya. Kenapa? Menengok tempatnya, menengok. Baru saya paham, oh begitulah agaknya orang-orang tua. Tapi kalau dari muda udah terbiasa bermasyarakat, biasa ke masjid, biasa pengajian, itu enggak pengajian, tak bermasyarakat masjid. Itu untuk datang ke masjid itu sungkan berat. Akhirnya di rumah nonton TV. Nonton tinju pula. Pas yang didukung itu kalah, mati.
ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Hiruk pikuk kota, sendirian di rumah nonton TV, nonton sinetron, yang ditonton drama Korea. Saya awalnya beli tanah di Rimbo Panjang ini, awalnya itu. Saya menjenguk dosen saya tinggal di komplek. Tinggal berdua sama istrinya, udah tua. Nonton TV. Berpikir saya, aku kalau bisa di hari tuaku jangan sampai sunyi di tengah keramaian. Maka saya cari tanah. Saya bilang sama mak saya, insya Allah kita tak sunyi. Mak saya, insya Allah kita tak sunyi. Nanti teknik. Jadi kalau aku ceramah keliling, siang mak tak sunyi karena ada anak TK, malam pun tak sunyi ada anak ngaji. Itu awalnya dulu rencana pindah ke sini. Tak pernah terpikir akan ada gedung tinggi, masjid besar, walaupun belum jadi. Yang penting kita niat baik, buat baik, dikasih Allah lebih dari yang kita pikirkan, insya Allah. Yang penting cita-cita baik. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok. Banyak kita mengalami kejadian-kejadian unik yang tak ada di buku. Ada satu mahasiswa saya, mahasiswa di kelas internasional. Dia udah lulus, minta jadwal. Dari 3 tahun lalu minta jadwal, sampai sekarang nggak dikasih-kasih. Kalau minta jadwal kan bukan ke saya, ke tim. Kalau saya ke saya minta, saya bilang udah diurus tim. Entah apa pertimbangan tim, tak dapatnya jadwal itu udah 3 tahun. Semalam saya yang minta jadwal Pak Kades itu, kasih jadwal 1, saya mau tausiah di tempat dia, karena itu tempat KKN Ustazah Fatimah. Rupanya dia kadesnya situ. Nah, saya bilang nanti tempat Ustazah KKN kita kasih jadwal 1. Rupanya kadesnya dia. Lama saya menunggu. Seluruh dunia ini mau menghalangi. Kalau Allah menetapkan iya, kita yang datang ke situ minta. Intinya tak usah kita merasa kita lah mengenggam dunia hendak. Termasuk juga lah masalah kenapa musola ini yang dapat bantuan. Di antara 4 musola ini, inilah yang paling parah. Musola itu bagus, masjid 2 ini bagus, inilah musola yang paling. Saya pun heran, kenapa tim Pak Kapolres ini tak disurveinya duluan? Kok disurveinya, nggak usah lah Pak, parah kali musola itu. Nggak level kita itu Pak, katanya kan. Musola ini datang, padahal masjid itu bagus, masjid itu bagus. Jadi memang agak naiklah rating musola ini sedikit. Sejak kedatangan Pak Kapolres. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim hadis ini musnadan, wal Bukhari ta'liqan. Nah, ini masuk dalam istilah ilmu hadis. Perhatikan baik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, bersanad dari Imam Muslim ke periwayat bersanad sampai ke Nabi. Wal Bukhari ta'liqan, dalam Sahih Bukhari hadisnya hadis mu'allaq namanya. Hadis apa namanya? Mu'allaq. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis dari siapa? Imam Malik. Imam Malik dapat dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari A'raj. A'raj dapat dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Ini dari siapa? Ini namanya sanad. Sanad. Kalau putus di awal, ini Imam Bukhari. Putus dari Imam Bukhari ini, itu namanya hadis mu'allaq. Mu'allaq namanya. Kalau putusnya di sini, mu'allaq. Kalau putusnya di sini, sahabat nabinya tak ada, namanya hadisnya mursal namanya. Jadi kalau ada nama orang, siapa nama kau? Mursal. Berarti hilang sahabat. Kalau 2 riwayat hilang,
dua periwayat hilang berturut-turut, mu'dhal namanya. Mu'dhal pakai dhal. Kalau tidak antara yang tiga ini, bukan mu'allaq, bukan mursal, bukan mu'dhal, munqati. Hilang satu rawi, bukan di pangkal, bukan di ujung, bukan di tengah, bukan berurutan, munqati namanya. Nah, yang bisa diingat, ingat, yang tak ingat, tak usah paksakan, pecah pembuluh darah nanti. Ini sekedar hanya ilmu istilah hadis. 2 SKS, 14, 16 tatap muka, potong mid semester dan UAS, tinggal 14 tatap muka. Nama mata kuliahnya ilmu mustalah hadis. Nanti kalau ditanya orang, musnadan dengan ta'liqan, musnad bersana tanggung tadi. Ta'liqan hadis mu'allaq putus dari Imam Nabi. Oke, hadis terakhir 354. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari. Ash'ari nama suku di Yaman. Abu Musa al-Ash'ari orang Yaman dia. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk Allah memuliakan orang, ikrama dzis syaibatil muslim, memuliakan orang syaibah. Syaibah itu orang beruban. Memuliakan orang beruban. Kita kan nggak tahu tanggal lahir orang. Ya kalau macam tadi saya tanya, tahun berapa lahir Pak? 84. Kalau enggak, apanya kita tengok? Ubannya. Makanya uban jangan dicelup. Kenapa? Ada juga gunanya itu pas ngantri undangan. Duluan. Nah, kalau kita beruban silakan orang duluan Pak. Tapi kalau kita celup, mudah ini katanya. Ustaz tuh rambut Ustaz celup? Enggak, rambut saya tak saya celup. Yang begini, yang beruban. KPU, kepala penuh uban. Bapak ini udah meninggalkan dunia hitam nih Pak Ustaz. Udah meninggalkan dunia hitam putih semua. Yang uban jangan tersinggung. Karena orang yang beruban nanti di padang mahsyar bercahaya kepalanya, menyala abangku. Jangan mencabut uban, jangan mencelup uban. Kenapa orang yang beruban itu bercahaya kepalanya di akhirat? Saya ini orangnya suka penasaran. Kalau ada siapa yang beruban kepalanya bercahaya di akhirat? Rupanya kalau kita beruban, kita tengok maka kita banyak beribadah. Itulah maka bercahaya. Tapi kalau ada orang beruban tak ingat mati, enggak juga. Di syaibah, syaibah artinya beruban. Siapa lagi? Wahamilil Quran, membawa Quran di sini, membawa Quran di sini, membawa Quran di sini, mikirkan Quran, membawa Quran di sini, hafal Quran, membawa Quran di sini, memperjuangkan Quran, mengamalkan Quran. Ghairil ghali fihi, yang tidak melampau batas dalam hal tajwid dan huruf. Yang baca Quran itu biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Normal aja, wajar. Jangan dipaksakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil ghali. Biasa aja, normal aja. Wal jafi anhu, dan dia tidak pula orang meninggalkan Al-Quran, tak pernah buka Quran. Seumur hidup buka Quran cuma 2 kali. Satu megang-megang Quran untuk akad nikah, satu masuk rumah sakit tak mati-mati dibukakan Quran, mati. Wa ikrama dzis sultanil muqsid, memuliakan orang yang punya kuasa dan dia adil. Memuliakan orang yang punya kuasa, gubernur, tentara, polisi, jaksa, hakim, memuliakan mereka, tapi syaratnya muqsid, orangnya adil.
Mudah-mudahan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Aulia, Pak Kapolres, Pak Bobi Putra Ramadan Sebayang, mudah-mudahan beserta seluruh jajaran diberikan Allah sikap adil. Karena yang dikenang orang adalah adil, itu yang dikenang orang. Saya pergi dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke NTB. Sampai di NTB jadwal ceramah Nusantara. Sarapan ditanya orang, "Bapak dari mana?" "Dari Riau," saya bilang. "Oh, itu Pak Iqbal itu dulu tugasnya di sini, Pak Ustadz." Pak Iqbal sebelum Pak Eri di NTB. "Pak Iqbal itu di sini, Pak Ustadz." Saya tanya, "Kayak mana Pak Iqbal itu dulu di sini?" "Banyak masjid ini dibantu-bantunya, Pak Ustadz. Ikut dia kegiatan masyarakat nih, Pak Ustadz." Di situ saya ambil kesimpulan, apa yang kita buat waktu kita bertugas itulah yang diingat orang, itulah yang ditolong. Tapi kalau yang kita buat itu dibenci orang, itu diskotik tuh dia backup tuh dulu, Pak Ustadz. Kejaksaan negeri, berapa kabupaten dia bisa kerja itu di seluruh. Ada dulu kepala desa mengambil tanah masyarakat bekerja sama dengan perusahaan. Jadi perusahaan ini mau mengambil tanah masyarakat, tapi biar supaya tidak dia ketahuan, dipakainya kades. Yang mau diambil ini 1 hektar, 2 hektar. Orang bukan mau cari kaya, cari makan. Datang saya ke Pak Kajari, orang Aceh. "Pak Kajari, tolong masyarakat." Kata Pak Kajari, "Saya nggak bisa eksekusi, Pak Ustadz, tapi ngasih tahu cara." Dari Jawa. "Pak Kapolres, ini ada orang kebunnya 1 hektar 2 hektar untuk makan, untuk sekolah anak, diambil kades ini." Si Pak Gul udah masuk, Pak Ustadz, gitu. Masuk di penjara. Kasus sawit enggak, kasus apa? Kasus ambulan. Pokoknya dia pernah beli ambulan desa, makap, masuk kan. Jadi sebetulnya kalau mau bisa, tapi kalau tak mau, bisa ini desa nggak bisa begitu begini, bisa carikan pasal lain, banyak pasal-pasal itu. Ya nggak dapat pasal ambulan, pasal tutup pentil pun bisa. Apa maksud pasal tutup pentil? Kita kalau razia udah nggak dapat lagi kan, tutup pentil itu kan bisa. Bisa dipakai, apa tak bisa? Asal mau. Maka selagi ada jabatan itu, selagi baju seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakailah. Pakai. Jangan nanti sudah pistol air, baru kita mau. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Ustadz? Dia bilang, "Bapak pistol?" "Udah pistol air, Pak Ustadz." Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Lebih sering mati pula dari hidup. Jadi selagi itu maka semangat saya subuh ini, karena saya tengok pistolnya masih besi lagi. Nah, sekarang saya tanya, siapalah yang dakwahnya lebih efektif dan didengar masyarakat, ustadz apa polisi? Kalau saya keluar dari sini, ada orang innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Nggak peduli dia, karena nggak ada efek hukumnya. Hanya orang-orang ngaji aja yang takut sama ustaz. Tapi kalau polisi nggak perlu dia pakai ayat. Cubit ginjal lagi. Makanya selagi ada, pakailah. Saya pernah di Jambi, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Berangkat dari kota Jambi, jalan
minta ampun, mobilnya pun minta ampun. Udah 3 jam nggak sampai-sampai. Saya bilang, di mananya kita mau ceramah? Sawit udah lewat, karet udah lewat, hutan udah lewat. Begitu sampai meresmikan musola kecil, macam inilah kecil. Terus apa kegiatan kita? Ustaz ceramah meresmikan musola kecil. Saya menengok, kita ini kan selevel-level Sultan Brunei, selevel-level Sultan Brunei. Ini pula kita resmikan. Cuman nggak saya bilang, nampak kali kita kan. Dan saya mau tahu kenapa musola kecil nih kali. Rupanya musola itu yang membuat Kapolsek. Jadi kalau ini kata sambutan dari ketua panitia, dirinya. Saya Kapolsek di sini, dan setiap orang datang kemari tak ada tersolat. Maka saya bernazar, kalau jadi musola ini nanti Ustaz Somad mesti ceramah. Oh, begitu perjuangan dia. Saya tanya, ini duit negara Pak? Tidak Pak Ustaz. Ini tidak dari APBD, tidak dari APBN, tidak dari proposal. Ini murni dari swadaya. Nah, mereka mengumpulkan duit tak macam kita. Berapa kali semprit lah, terprit katanya. Sempritnya aja orang tuh keluar duit. Selagi masih berbunyi semprit itu pakailah. Sempritnya sama, bunyinya sama, mereknya sama. Cobalah kita yang mengembusnya. Lain. Nah, itu. Jadi selagi masih diberikan Allah, dari sekian ribu orang di Indonesia ini, kita kadang tidak melihat ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak kita tengok nikmat. Kenapa? Ya karena kita punya kelingking. Tapi kita ini lupa. Barulah kita sadar nikmat kelingking. Tak mungkin ini mana masuk. PNS. Orang PNS itu sekarang, PNS masuk terlambat, pulang cepat. Pas ditanya, kenapa kau pulang cepat? Kita tidak boleh melakukan kesalahan 2 kali. Kalau sudah datang lambat, pulang mesti cepat. Dia tidak menganggap itu sebagai nikmat. Dia tidak menganggap itu nikmat. Siapa yang menganggap PNS itu nikmat? Orang yang ikut tes PNS nggak lulus-lulus. Siapa itu? Almarhum Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo itu 16 kali ikut tes PNS, nggak lulus-lulus. Ustaz tahu dari mana? Tulislah di internet. 16 kali tes PNS nggak lulus, coba tulis. 16. Dapat. Kembali tes enggak lulus. Tes sekali enggak lulus. Maka yang PNS itu, PNS yang menurut kamu biasa aja, itu adalah luar biasa bagi almarhum Ki Joko Bodo. Saking dia tak lulus-lulus, akhirnya dia jadi dukun. Ki Joko Bodo itu dukun. Dan di akhir hayatnya dia bertaubat, dia bangun masjid, setelah itu meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Rumah yang menurut kamu rumah membosankan, itu adalah rumah yang diimpikan oleh para kontraktor, orang yang kontrak. Suami yang menurut kamu, aku menengok suamiku ini Pak Ustaz, muak kali aku, kalau mau malaikat mau ambil-ambillah. Itu adalah suami yang dirindukan oleh gadis tua yang tak nikah-nikah. Istri yang menurut kamu memuakkan, aku nengok biniku ini Pak Ustaz, kan ada itu memenya, istri mata orang lain, istri mata suami. Di mata orang lain, oh bidadari, pas di mata suami dibuat orang itu monyet. Meme.
Istri yang menurut kalian membosankan, itu adalah istri yang didoakan tiap malam tahajud bagi seorang yang tak nikah-nikah, jombloan sejati. Jadi kita sudah ditempatkan Allah ini sekarang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Pakailah ini untuk menolong agama Allah SWT. Mana kertas untuk datang melihat keluar, keluarganya yang meninggal, misalnya 12 jam menunggu lalu dimakamkan. Saya tulis surat wasiat di kertas pakai tulis tangan. Saya masukkan ke map plastik, saya beli di toko Jalan Sudirman. Kalau aku mati, cepat mandikan, cepat kapankan, cepat kuburkan, jangan ada kata sambutan. Tak ada tuh kata sambutan-sambutan. Tak ada kata sambutan dari Bapak Abdul Wahid, tak ada. Tak ada kata sambutan dari Bapak Herimen, tak ada. Tak ada kata sambutan dari Bapak Kapolres Kampar, tak ada. Karena udah saya tulis itu. Pokoknya berlaku kata Golkar, lebih cepat, lebih baik. Ya, saya tulis, seandainya aku mati sore jam 5, langsung mandikan, kapankan, kuburkan. Jangan lama-lama, jangan dibiarkan ke malam. Dah, nanti jamaah aman. Insya Allah kalian tidak akan dipersalahkan. Kuliah misalnya Azik Sami di Mesir, nunggu pesawat pulang, ini kuburkan cepat. Ustaz Apandi mengatakan kuburkan cepat, karena aku dulu mendengar Ustaz Somad. Entah siapa yang pula kita duluan kan. Kuburkan cepat. Aku mendengar Ustaz Somad waktu ceramah subuh. Ditanya orang tuh, mana tahu dituduh orang tuh Ustaz Apandi membuat-buat cakap kan. Kapan Ustaz Apandi? Waktu itu Pak Kapolres datang. Kata Ustaz Somad, kuburkan aku cepat. Anak kalau dia ngaji, ini ayah kau meninggal, apa kata dia? Cepat kuburkan, jangan tunggu aku balik. Begitu kalau dia paham. Misalnya 12 jam menunggu Pak Ustaz, kuburkan cepat. Iya, tapi saya mau mencium dia. Hidup dulu tak ada kau cium. Sudah meninggal baru kau cium. Banyak orang ini bersandiwara aja sekarang. Mencium pun suruhnya pula kawan hidupkan kamera. Kawannya salah pula. Apa hukumnya orang yang tidak mau sholat ke masjid sedangkan rumah dia dekat dengan masjid? Nanti ujung-ujungnya dia jenazahnya kan dibawa ke masjid juga. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat. Minta izin supaya sholat di rumah, kata Nabi ndak. Atas ma'un nida, kau dengar suara azan? Iya, datang ke masjid. Datang ke masjid. Bagaimana sebaiknya orang bekerja ketika masuk dengan sogok tapi ingin hijrah dan memperbaiki dirinya? Apakah harus? Saya dulu berangkat dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan Ustadz John Pongkai, membawa map sampai di Kementerian Agama di Bangkinang. Ditulis di map saya itu angka 61. Saya tanya, Pak, 61 ini apa? Uang angka 61 mendaftar, mau jadi penyuluh. Yang lulus 1 orang. Di hari yang sama tes dosen. Saya pilih dosen. Kata mak saya, kau pilih, karena kalau kau pilih S1, ijazah S2 kau untuk apa? Bagus kau masuk dosen, dan saingannya lebih sedikit kalau dosen. Main otak mak saya. Ikut saya tes dosen. Wakil rektor. Dia ini orangnya pro ke alumni Timur Tengah. Biasanya kalau alumni Timur Tengah bisa lulus. Kata mak saya, jangan kau curang.
Kalau misalnya nilai yang lebih tinggi saingan kau itu, gara-gara kau lobby dia kau lulus, kau zalim sama dia. Kalau memang kau lulus, lulus. Kalau memang tak lulus, rezeki tak berpintu. Jadi jangan ajarkan anak kita untuk curang. Saya lulus PNS itu murni bersih karena keinginan mak saya. Buktinya setelah dia meninggal, saya keluar PNS. Asli itu doa dia itu. Saya dulu pulang minta mak kita beli tanah di Kuala Cinaku, kita buat pesantren situ. Aku udah tak mau hidup pikuk kota ya. Kata dia, aku udah muak hidup di kampung. Aku mau di kota, aku mau kau jadi dosen. Aku kok mau kau orang hebat. Itulah ke Pekanbaru. Suruhnya ikut tes dosen, lulus. Meninggal dia bulan Maret. April Pilpres, Mei Juni keluar. Juni keluar. Kita hidupkan karena doa kita, karena doa orang tua. Jadi jangan curang, karena hasil curang itu haram. Kenapa mayit pada saat dimakamkan mengeluarkan itu Pak Ustadz? Sebagian ilmu perdukunan meyakini air yang keluar dari mulutnya itu adalah ilmunya terakhir. Maka datang muridnya diminumnya air itu. Makanya kalau ada keluarga kalian yang percaya ke dukun-dukun gitu, kalau meninggal cepat tutup, ikat pakai kain, dan jangan ditinggalkan jenazah itu. Karena orang ini lain otaknya. Orang kalau udah dekat dukun ini lain otaknya, sungsang, pindah otak itu ke lutut. Ini minumnya air itu, karena dia meyakini itulah ilmu terakhir dia, menjadi kebal, menjadi hebat. Sedangkan secara medis, itu adalah gas-gas dari perut yang keluar ke atas. Bakteri itu, penyakit. Dulu orang meyakini kalau ada orang mati itu akan membawa tulah, membawa sial. Makanya kalau ada yang penyakit kulit, itu diambil tangan orang mati itu dioleskan, bawa gatal ini ya, bawa sakit ini ya. Dulu tidak boleh anak sulung, tidak boleh nikah. Kenapa? Karena anak lajang sulung dengan anak gadis sulung, kalau dia nikah, lahir anak sulung, mati, anak sulung ini dicari dukun. Makanya kuburnya mesti dijaga zaman dulu. Untung Pak Kapolres dengan Pak Kapolsek tak hidup zaman dulu. Kalau hidup zaman dulu ditugaskan menjaga kubur, karena takut digali orang. Ayahnya sulung, emaknya sulung, anaknya sulung, mati, kuburnya itu digali oleh dukun, lalu kemudian ditimang, jenazah itu ditimang sampai dia ketawa. Setelah dia ketawa, katanya, lalu dimasak anak itu ke dalam minyak. Dimasak dia pakai bumbu-bumbu, minyaknya itulah untuk santet. Misalnya saya nggak suka sama antum, saya simpan minyak itu, saya oleskan ke antum, menjalar untuk menjenjang ke atas. Dunia santet ini, makanya zaman dulu dukun-dukun itu dibakar, disalib, dibakar, dibunuh, dipancung. Razia dukun dulu pada masa Renaissance abad ke-15. Satu yang tak bisa ditangkap, siapa namanya itu, lupa pula, Dracula. Tak bisa ditangkap, lepas dia. Di zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun satu hari pernah dipancung 3 orang. Dukun panggil, suruh tobat, tak bertobat, pancung. Apa iya orang dukun-dukun santet itu bisa menyantet orang? Ketika pesulap merah membuka rahasia dukun santet, ya kan? Apa yang dilakukan dukun santet? Inilah jamaahnya nggak ngikuti perkembangan. Ketika pesulap merah membuka rahasia dukun santet, pertanyaannya, apa yang dilakukan dukun santet? Apakah mereka menyantet? Mereka ramai-ramai lapor polisi.
Antum ikuti berita ya? Makanya kalau membaca berita itu, dukun-dukun lapor ke Mabes, melaporkan pesulap merah. Saya berpikir, kalau memang bisa mereka nyantet, kenapa nggak disantetnya? Kan? Apa? Polisi. Maka dia lapor ke polisi. Saya sedang ceramah. Pas saya sedang ceramah, rupanya di belahan-belahan kertas itu ada surat kaleng. Bukan pertanyaan. Pas buka-buka surat, makanya kalian kalau ada surat kaleng, aku istri Imam Mahdi katanya. Di Kabupaten Kampung. Tolong selamatkan aku Pak Ustadz. Saya lapor ke polisi, ke Polda. Pak, ada istri Imam Mahdi. Ditelusuri sama Intel Polda, rupanya istrinya di Kampar ada, di Bangkinang ada, di Pekanbaru ada. Saya bilang tangkap ini Pak. Akhirnya dikejar dari Riau, tertangkap di perbatasan Sumatera Utara Aceh. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini adalah polisi dari Riau yang bisa menangkap Imam Mahdi. Ditangkap. Izin saya Pak Polda, permintaan saya nggak banyak, saya satu aja. Apa permintaan Ustaz? Izin. Aku kalau nggak jumpa, aku nggak puas aku ini. Nggak puas saya kalau dia cuma tangkap. Mau aku muncungnya itu, mau aku sipakkan telurnya dulu. Untuk permintaan yang satu ini tak bisa Pak Ustaz. Ustaz minta apapun bisa, tapi untuk ini tak bisa. Itulah salah satu kekesalan saya sama Polda. Kasihnya saya. Kurang ngajar itu. Kok bisa anak-anak gadis ini dinikahinya? Saya tanya, siapa yang menikahkan kau? Saya bawa ke rumah. Ayahnya yang menikahkannya. Ayahnya guru, bukan orang bodoh. Guru, kepala SMK. Emang. Nah, jadi bapak di polisi jangan ragu. Yang satu mengaku Jibril. Yang satu mengaku Jibril, Lia Eden. Yang satu mengaku Nabi. Kata dia Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir siapa? Muhammad. Enggak, Nabi terakhir adalah aku. Dibacakannya ayat, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad Musaddiq. Kata dia aku Nabi terakhir. Ditangkap sama polisi. Jibril ditangkap, Nabi pun ditangkap. Habis itu dikonfrontir, ditanya, kau Jibril? Iya. Pernah kau ngirim wahyu ke Nabi? Enggak. Kau Nabi? Iya. Pernah kau dapat wahyu dari Jibril? Tidak. Kau tangkap dua-dua. Ini polisi Indonesia ini pernah menangkap 3. Jibril, tapi orang-orang begini ini tidak bisa selesaikan dengan pistol. Dia pakai logika akal yang akalnya itu udah disusupi setan. Siapa Nabi terakhir? Nabi terakhir adalah Muhammad. Oh tidak, kata dia. Nabi terakhir nih, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Maka polisi pun juga tidak hanya bisa pakai kekerasan, pakai pikiran. Oh, jadi kalau ada nama di Quran berarti Nabi. Iya. Ahmad ini. Kalau gitu ada lagi Nabi setelah Ahmad. Siapa? Nasrullah. Kenapa ini? Iza ja'a Nasrullah. Berarti lagi setelah Nasrullah. Siapa? Ustaz Somad. Kenapa? Ada namanya. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Berarti setelah Ustaz Somad itu ada lagi Nabi. Karena menurut lahir ini ayatnya mana ini? Syahrul Ramadan allazi. Bobi putra Ramadan sembahyang. Nabi juga. Dibatalkan logika berpikir dia itu dengan pikiran juga. Cara berpikir kau ini salah, sesat. Nah,
Mana yang lebih utama Pak Ustadz? Bagus makhrajul huruf, bagus irama bacaan. Keponakan saya menghafal Quran di Sulaimaniyah. Sulaimaniyah itu cabang Turki. Paling banyak di dunia ini cabang Eropa, Amerika, Sulaimaniyah. Tak boleh ngapal Quran sebelum tahsin. Tahsinnya 1 tahun tahsin. Karena kalau ngapal Quran tahsinnya jelek, memperbaikinya susah. Sama dengan buat rumah udah bagus, rupanya pondasinya salah, kan mesti bongkar ulang. Makanya tahsin dulu. Saya tidak menerima santri yang tak bisa baca Quran. Kenapa? Karena berarti saya mesti menyiapkan guru lagi, menambah guru lagi. Berat. Makanya anak-anak yang tak bisa baca Quran, mohon maaf kita tak terima. Tahun ini yang mendaftar 300, yang diterima hanya 150. Yang lain itu ya jatah sekolah lain lah. Doa mereka juga itu biar tak lulus. Jadi Pak Ustadz mana dengan irama? Makharijul huruf, tajwid, tahsin dulu. Tak boleh gara-gara lagu biar supaya didengar orang mantap lalu merusak bacaan. Maka mesti ketat itu. Ketat itu makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana-mana itu dah. Itu yang dapat kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan warahmah sampai mati kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik.